Halo semua, balik lagi di Convera atau Conversation with Nazira. Kalian pasti sering bertanya-tanya kan kalau ngeliat rumah-rumah TKI yang ada di desa-desa itu, biasanya rumahnya paling beda sendiri. Nah, kalian pasti mikir, emang kerjanya di luar negeri itu dapat uang seberapa banyak sih? Kok bisa sampai rumahnya beda sendiri? Topik yang akan dibahas kali ini itu tentang pengaruh uang yang dikirim oleh mbak-mbak dan emas-emas yang kerja di luar negeri ke kampung halamannya. Jadi di sini kita udah kedatangan tamu yang jauh banget dari Indramayu. Langsung aja kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya mantan TKW dari Indramayu. Saya Nabila, anaknya Ibu Dewi. Saya Bang Eko, saya suami dari Ibu Dewi dan saya merupakan seorang petani. Saya Danda, saya sebagai kades di desa ini. Untuk pertanyaan pertama akan saya tanyain ke Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi. Halo, Mbak. Oke, boleh diceritain nggak dulu alasannya untuk kerja di luar negeri itu apa? Pertama, alasan saya kerja di luar negeri itu karena ngelihat pekerjaan suami saya ya yang menjadi petani. Berangkat pagi, pulang malam, penghasilan juga belum tentu. Ditambah lagi kehidupan kebutuhan sekarang kan makin bertambah, apalagi anak makin besar, kebutuhan juga makin besar. Jadi dari situ alasan saya buat meyakinkan diri berangkat ke luar negeri untuk merubah perekonomian keluarga. Kalau boleh tahu, Ibu Dewi sendiri itu udah jadi TKW itu berapa lama? Kurang lebih 15 tahun dari 2005 sampai 2020. Untuk kerjanya di mana ya? Eh, Negara mana? saya kerja di negara Taiwan, Mbak. Namanya kerja apalagi jauh dari keluarga, apalagi ninggalin anak ya. Apalagi zaman dulu itu untuk komunikasi aja sulit banget nih. Pengalaman negatifnya boleh diceritain nggak ya? Pengalaman negatif yang saya alamin mungkin eh, di sana keras-keras ya, Mbak. Jadi itu yang ngebuat saya ngerasa tertekan banget pertama-tama itu. Terus yang kedua itu jauh dari keluarga, ngerasa kayak berat, apalagi ninggalin anak. Yang ketiga adalah saya gonta-ganti majikan terus, jadi harus menyesuaikan karakter tiap-tiap majikan saya. Untuk pengalaman negatifnya udah, sekarang yang positif nih. Apa sih pengalaman positifnya kerja di Taiwan? Pengalaman positif yang saya dapatkan, saya jadi dapat pengalaman baru yang belum pernah saya rasain di lingkungan sebelumnya. Saya bisa dapat teman-teman baru, terus saya juga bisa dapat penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya. Dari pengalaman positifnya udah, negatifnya juga udah. Ibu kira-kira bisa ngirim berapa dulu dari penghasilan yang ibu dapetin? Dulu waktu awal-awal itu saya dapat gaji 3 juta ya, Mbak. Mungkin bagi dua itu udah gede banget kan. Jadi 3 juta itu saya bagi dua, 1,5 buat saya, 1,5 saya kirim ke Indonesia. Terus untuk gaji yang sekarang terakhir saya kerja itu, penghasilan saya itu mencapai 20 juta. Saya bagi lagi 10 juta untuk saya kirim ke Indonesia, 5 juta untuk saya tabung, 5 juta lagi untuk kebutuhan saya selama di Taiwan. Selanjutnya kita tanya ke suami Ibu Dewi atau Pak Pangestu. Kalau dari Bapak sendiri, uang yang dikirim Ibu Dewi itu kan harus dibagi buat kebutuhan sehari-hari, terus sama kebutuhan di sawah. Dari Bapak sendiri gimana cara mengolah uang tersebut? Ya, kalau di saya ya, dimulai dari uang yang istri saya kirim dari yang 1,5 juta sampai sekarang 10 juta. Itu ya pasti untuk sebagian besar ya, itu pasti untuk kebutuhan anak, dia kan sudah sekolah, kebutuhan dia sehari-hari gimana gitu. Lalu kalau misal ada sisa ya baru kita alokasikan ke pertanian, misal ada peralatan sawah yang baru atau mungkin pembenaran traktor atau gimana gitu ya. Nah, terus kalau misal alhamdulillah masih ada sisa ya kita tabung buat kedepannya. Dari uang yang Ibu Dewi kirim itu kira-kira
udah bisa dikumpulin dan buat apa aja nih Pak? Misalnya renovasi rumah atau nambah sawah lagi mungkin? Bener nih, istri saya kan dari 2005 ya, Iya. sampai 2020 gitu, ngirim uang. Alhamdulillahnya kita bisa renovasi rumah, bisa beli kendaraan baru, bisa buat beli alat-alat pertanian baru, bisa buat beli lahan sawah baru juga semakin banyak. Tapi yang paling penting ya bisa buat biaya pendidikan anak saya ya sampai selesai gitu. Baik, menurut Bapak ada nggak sih perbedaan drastis yang dirasain setelah dan sebelum Ibu menjadi TKW? Ya untuk perbedaan drastisnya ya yang pasti awal-awal kayak jauh ya dari istri. Lalu untuk yang kedua itu ya kita kan dulu zaman-zamannya masih ekonominya kurang, kita biasa pinjem ke keluarga-keluarga lain, tetangga gitu. Nah alhamdulillahnya sekarang ekonomi keluarga kita sudah mulai membaik. Jadi sekarang ya kita gantian ya yang pinjemin gitu. Bukan berarti apa-apa ya, anggapnya ya kita balas budi lah apa yang mereka lakuin ke kita dulu. Oke. Tadi kan Bapak udah sebutin nih perbedaan yang paling kerasa itu dari dulunya minjem-minjem, sekarang udah bisa minjemin ke orang ya. Aku kepo nih, dari Bapak sendiri apa tanggapan Bapak sebagai suami yang istrinya tuh jauh banget kerjanya? Pasti ya awalnya dicerca ya karena kan biasa suami yang bekerja keras ini mah istrinya gitu. Ya itu emang awal-awal ya wajar ya pasti digituin ya yang penting kan kita hiraukan saja omongan orang lain kayak gitu. Yang penting keluarga kita kan bahagia, kita bisa menceritakan aja juga ya, dan itu kan juga kemauan istri saya dan itu sudah didiskusikan ke keluarga besar dan sama saya. Yang penting kemauan ya kemauan beliau gitu. Lanjut pertanyaan ke Bapak Kades. Halo, Oke, saya mau tanya sedikit ya Pak. boleh. Oke, lihat dari banyaknya warga di desa Bapak sendiri itu banyak yang memutuskan untuk menjadi TKW. Ada nggak sih program di desa Bapak yang ngebantu pengelolaan uang-uang dari orang-orang yang menjadi TKW atau remitan itu sendiri, khususnya untuk pertanian di desa Bapak? Oke, yang pertama itu dari pemerintah sendiri kan mungkin dari saluran desa sendiri itu ada kebijakan dan uh, peraturan yang ada. Nah, yang pertama sendiri itu ada perlindungan tenaga kerja yang ada kerja di luar negeri. Kemudian dari itu desa sendiri yang saya atur itu peraturan itu ada pembiayaan tentang transportasi. Itu dari transportasi pembiayaan pembuatan kartu KUR atau kartu KIP sendiri. Selanjutnya itu ada pembuatan paspor sendiri itu dibiayai dari negara sendiri. Nah selanjutnya itu dari aspek pertanian sendiri di desa saya sendiri itu ada kegiatan itu apa itu kartu tani itu jadi ada subsidi pupuk. Jadi untuk pupuk atau suplai di pertanian juga itu lebih murah dan lebih terjangkau gitu. Jadi untuk penduduk yang ada di desa Dadap sendiri itu bisa membeli pupuk dan bisa kayak pertanian hasil tani itu berhasil gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Bapak. Gimana tanggapan Bapak terhadap banyaknya wanita yang jadi TKW yang ada di desa Bapak sendiri? Mungkin dari saya sendiri tuh dilihat dari aspek lapangan pekerjaan sendiri kan di desa Dadap sendiri kan kurang. Jadi saya sendiri tuh menyarankan sebagai Kades ini untuk menyarankan pergi ke luar negeri itu kan untuk lapangan pekerjaannya banyak. Walaupun kadang tingkat pekerjaan itu lebih jauh dari tidak bisa dekat sama keluarga. Tapi kan dapat pekerjaan yang maksimal dan dapat tentunya gaji atau penghasilan juga lumayan untuk membiayai kehidupan sehari-hari tentunya. Walaupun minusnya itu jauh dari keluarga dan anak-anaknya. Bisa dilihat dari penduduk yang ada di desa Dadap sendiri kan rumah-rumahnya bagus dan bisa dilihat dari rumah-rumah tingkat yang banyak itu sendiri. Terima kasih atas jawabannya ya Bapak. Iya, Ibu. Selanjutnya kita bakal tanya-tanya nih kepada anak Ibu Dewi dan Bapak Pangestu.
Halo Kak Nabila. Oke, boleh tahu nggak sih perasaannya waktu dulu ditinggal ibu ke Taiwan buat kerja, apalagi dulu kakak kan masih kecil nih. Boleh dikasih tahu nggak gimana perasaannya waktu itu? Iya, benar banget Kak. Waktu itu masih kecil ya, umur 5 tahun ya. Itu ya pertama nangis kejer ya, karena kayak mikir kenapa sih ibu harus kerja jauh banget, ya bener-bener jauh ke luar negeri gitu. Tapi ya mau gimana lagi, dulu ya sempat benci juga sama ibu karena kenapa sih itu ibu kiranya kan mau ninggalin aku ya karena aku masih kecil gitu, jadi nggak tahu apa-apa. Tapi pas udah besar, pas udah tahu alasan ibu harus kerja ke luar negeri, ya saya bangga sih sama ibu saya. Pertanyaan terakhir dari aku buat kakak, waktu kakak sekolah ada nggak sih harapan-harapan baru eh, dengan ibu sebagai TKW? Ada nggak harapan-harapan barunya? Ada sih Kak, jadi aku itu waktu sekolah itu rajin banget belajarnya karena mikirnya ibu udah jauh-jauh nih pergi ke luar negeri buat biayain aku sekolah, jadinya aku harus bisa sukses dan harus bisa banggain bapak sama ibu gitu, Kak. Topik hari ini seru banget ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu gimana besarnya perjuangan orang tua kita untuk menghidupi kita. Dan kita juga bisa tahu nih ternyata di Indonesia banyak banget desa-desa yang menduduki rata-rata jadi TKW. Dan terima kasih untuk kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah datang ke acara Konvera Conversation with Nazira. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari aku, see you di next episode. Bye bye.